Dia bilang bakalan jaga rahasia, tapi aku takut Kak, karena aku nggak kenal dia, apalagi dia nyebut daerah, jadinya aku takut berurusan yang berkepanjangan sama dia, karena setiap dia pengen dan aku nggak mau, dia pasti ngancem sebarin foto. Hai semuanya, aduh siang-siang gini aku ngantuk loh, lemes aku lagi bukain curhatan kalian ya kan. Jadi hari ini aku mau membahas satu curhatan, dan sorry aku balasnya agak lama mbak karena lagi ribet ya kan, jadi gak sempat buka handphone yang ini, barusan dibaca hari ini. Cuman ada beberapa curhatan yang kalian semua harus tahu, masih banyak wanita yang mengalami hal ini gitu ya, dan mungkin laki-laki juga. Seperti biasa namanya kalau curhat di aku itu pasti identitas aman ya, nggak akan tak sebutin kamu tinggal di mana, namamu siapa. Kalau cewek atau cowok aku sebutin dan umur ya kan, itu bisa jadi kayak tolok ukur kita untuk mikir oh pola pikirnya masih segini, oh dia kalau umur segini nggak bisa pergi sendirian atau nggak bisa lapor sendirian yang kayak gitu-gitu. Jadi paling aku nyebutin jenis kelamin nama itunya doang, apa umurnya, kalau daerahnya kan nanti. Tapi ada beberapa orang yang kelakuannya itu dipengaruhi oleh dimana dia tinggal, itu juga bisa jadi. Tapi kita kan nggak terlalu profesional banget ya kan, jadi kita nggak akan mikirin sampai situ, kita nggak akan bahas sampai situ. Kita langsung aja, ini yang curhat ke aku cewek dan ini agak panjang dia curhatnya, jadi sabar untuk kalian. Chat pertamanya itu edan bulan Desember. Oke, kita langsung bacain aja. Mbak Adel, aku mau cerita, tolong banget untuk sarannya. Aku diteror sama orang yang tahu aibku. Aku diteror dengan dia pakai account fake dan mau nyebarin foto-fotoku yang cuman pakai bra aja ke teman-temanku, karena aku nggak mau nemenin dia VCS waktu itu, dan aku mau nemenin karena cuman pakai bra aja. Dan dia minta lebih, lalu aku nggak mau, dan akhirnya dia ngancem buat sebarin foto-fotoku yang cuman pakai bra aja ke teman Instagramku. Aku harus gimana mbak? Oh iya, aku kenal dia tuh di Tinder. Kita udah kenal selama 3 tahun dan selama itu dia nungguin aku. Dia obsesi katanya sama aku bingung kenapa dia nggak bisa lepasin aku. Katanya dia mau aku ngeluarin dia, tapi kalau nggak lewat VCS ya langsung. Tapi aku nggak mau kak, karena aku masih perawan, dan dia maunya lewat VCS dan aku mengiyakan, tapi cuman pakai bra aja, nggak lebih sampai telanjang kak. Harus gimana kak? Aku nurutin apa mau dia atau gimana? Yorak lah, dia orang sini, daerah sini, dan dia salah satu ajudan di pemerintahan daerah. Wow, dan dia bukan orang Jawa, dia orang aku takut aja dia nekat. Oh iya kak, waktu VCS yang telanjang bulat itu dan aku hanya pakai bra aja. Hah, berarti waktu VCS yang telanjang bulat itu berarti dianya yang telanjang bulat. Apa aku harus lapor polisi mungkin? Aku gimana kak, mohon sarannya, terima kasih. Terus dia ngasih aku nama lengkapnya, sosmed dan sebagainya. Oke. Aku nanya dia kerja di mana gitu, terus dia jawab satu daerah pokoknya kak gitu. Semalam itu aku video call sama dia. Nah udah aku buka beraku kak, apa tak screenshot aja kak chatnya, tapi tolong ya kak dirahasiain identitasnya. Aku gak mau masalahnya jadi berkepanjangan, mohon sarannya kak. Dengan kamu mengiyakan dia terus menerus, masalah ini gak akan selesai sayang. Terus dia ngirimin screenshotan chatnya, ini di WhatsApp. Nama si orang itu dikasih nama Rewel gitu, terus dia gak ada DP-nya. Wah ada DP-nya, dia pakai tapi mukanya doang yang ditutupin. Oke, kata-katanya kayak gini ya. Mana DP-nya, mana lasinnya, kamu iya doang tapi blast gak menghargai aku, asal tinggal dan dari siang sampai malam. Sumpah ya, cowokmu kasihan kalau kamu masih kayak gini, gak bisa menghargai. Hati-hati ya kamu sama aku udah ingetin kamu. Terus dia kirim emot gini. Aku udah sering kamu sepelein, gak kamu indahkan omonganku ya monggo. Aku udah dari kapan minta DP-mu, minta terakhir terlihat udah kamu tinggal untuk nemenin gitu, gagal terus, hati-hati aja. Terus dia jawab si ceweknya, aku gak pernah bohong ya. Terus si cowoknya jawab buka DP-mu. Terus si ceweknya bilang aku berusaha jujur ke kamu. Si cowoknya minta, inti dari percakapannya adalah si cowok ini minta ada lasinnya sama DP-nya itu gak dihapus. Jadi minta kayak biar tahu aktivitas si cewek ini ngapain aja dan minta video callan, intinya gitu. Terus si ceweknya bilang aku gak punya cowok, semalam itu aku cuman jalan sama temanku sama adiknya, temen sama sepupuku.
Terus si cowoknya bilang cukup kamu sepelein, hati-hati, aku nggak main-main. Udah DP mana, lasin mana, ya kan, nanyanya itu terus. Aku udah minta 3 kali nggak kamu indahkan, mau nantang aku. Aku tahu semua temenmu, hati-hati. Sekarang kamu temenin aku, pap, pp gitu. Terus si cowoknya bilang aku lagi kerja. Kerja apa jam segini? Aku harus maksa kamu sekarang temenin aku apapun kondisinya. Aku cukup kamu bohongin, kamu kerjain, ditungguin sampai malam juga nggak respon, dimatiin nomornya, terserah mau di kantor sekarang temenin atau urusan panjang. Aku nggak main-main. Mau coba, aku minta kamu temenin aku. Pokoknya intinya si cowok ini ngejar kalau untuk video callan seks, dan ceweknya akhirnya endingnya dia bilang gini, itu aku sempat berantem sama dia gara-gara aku nggak mau diajak video call sampai buka bra Kak, dan akhirnya dia ngancam buat sebarin di sosmed teman-temanku di IG karena dia punya fake account, dan akhirnya aku mau nurutin dia Kak, aku udah buka bra aku, lalu dia keluar tapi aku takut dia balik ke aku lagi karena waktu itu dia minta aku telanjang, foto celana dalam, paha dan lain-lain. Tapi aku nggak mau, dan aku nggak mau goblok banget Kak jadi orang. Jadinya aku usaha buat lihat pengikutku di IG pakai fake account, terus aku hapus dan IG aku udah aku kunci. Lalu aku nyari IG keluarganya pakai fake account juga. Sepertinya udah ketemu tapi masih belum dikonfirmasi karena aku mau nyari IG-nya dia Kak. Dan saat dia video call aku rekam layar dia biar kalau dia nggak macam-macam aku juga punya buktinya, biar nggak malu aku aja gitu. Dia nanya harus gimana, banyak banget yang mau aku ceritain secara detail. Dia ngajak pacaran, ngajak ketemu juga, dan dia bilang kalau aku mau aku bakalan ditanggung semuanya sama dia kalau aku mau ke satu kota ini. Aku tetap gak mau. Mungkin dia seperti itu berawal dari aku bilang aku psikologi. Kan psikologi kalau ditanya tentang seks gak kaget Kak. Hah? Iki loh. Dia bilang bakalan jaga rahasia, tapi aku takut Kak karena aku gak kenal dia, apalagi dia nyebut daerah, jadinya aku takut berurusan yang berkepanjangan sama dia karena setiap dia pengen dan aku nggak mau dia pasti ngancem sebarin foto kalau dia bilangnya nggak nge-save foto-fotoku. Walaupun dia bilangnya nggak nge-save foto-fotoku, mohon sarannya. Masih panjang lagi, tenang guys. Satu lagi Kak, biar detail semua kenapa aku nggak blok dia. Karena aku takut dia sakit hati terus nekat, jadinya kalaupun aku lepas sama dia aku pengennya dengan cara baik-baik. Tunjukin caranya dong Kak. Iya Kak, aku harap ceritaku bisa di-share ke orang-orang yang lagi menghadapi masalah kayak aku. Orangnya sebenarnya baik Kak, sayang sama keluarganya. Bibit bebet bobotnya juga bagus, punya pekerjaan yang bagus pula. Hidupnya sudah mencukupi sekali dan dia juga ganteng. Minusnya dia cuman itu Kak, ngajak VCS suruh foto-foto ala bokep. Boleh minta kertas gak? Ma pulpen. Katanya dia gak ada cewek yang bisa ngertiin dia. Padahal waktu aku tanya setiap dia pacaran dia minta jatah dan ceweknya juga langsung mau. Bingung saya Kak Adel. Oh iya tambahan lagi Kak, berpendidikan juga. Makasih Kak. Oh iya Kak Adel mau tanya sekalian. Tadi aku lihat berita artis tentang kasusnya. Nah video call kalau yang kena pasal hukum itu seperti apa sih Kak? Aku masuk dalam kategori itu. Aku telanjang dada kalau si cowoknya telanjang bawahnya Kak. Dan aku takut kalau misal aku mau ganti HP atau HP ku hilang videonya bisa kesebar. Soalnya aku save videonya buat alat bukti, maksudku gimana nih Kak Adel. Oh ya Kak, sekali lagi deh aku dikasih transfer sama dia Kak, soalnya waktu itu aku mau diajak video call cuman pakai bra aja buat nemenin dia sama aku beliin bra. Oh dia dibeliin bra juga lewat transfer tapi Kak, tapi itu udah agak lama cuman pakai bra aja, seingetku video call 3 kali aku pakai bra. Terus yang terakhir ini gobloknya aku buka bra dan kemudian chatku tidak dibalas. Gila ya. Ini maaf ya teman-teman, aku agak jongkok gitu, panas soalnya ya kan. Jadi makasih buat yang udah curhat, ini bisa jadi pelajaran kita semua. Kembali lagi tentang pub yang akan mau disebar. Aku nggak tahu yang waktu itu dulu aku pernah bahas di Twitter, banyak orang jual jasa foto mantan, itu masih ada apa enggak? Aku belum ngecek lagi, tapi semoga ditindak lah sama yang berwenang di bidangnya. Yang pertama ya, dari curhatan yang aku bacain tadi, pertama kita harus paham dulu. Jadi gini loh, kalau kita ngerjain soal matematika 1+1 akan nggak bisa dijawab ketika kita nggak tahu itu ngerjainnya gimana. Tapi akan gampang aljabar model apapun ketika kita tahu konsep jawabnya gimana. Ngerti kan? Nah jadi kita harus tahu nih konsep laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu pengen diakui, sedangkan wanita butuhnya itu perhatian. Jadi cowok butuhnya tuh diakui, bener-bener diakui sebagai lelaki, dan cewek itu perhatian. Contohnya di curhatan ini adalah cowok itu pengen diakui kalau apa? Dia itu berkuasa, dia adalah pasangannya yang selama 3 tahun main di Tinder, dia itu punya
punya kuasa atas kamu. Jadi dia pengen diakui kalau oh ya aku tuh. Jadi si cowok tuh akan berasa kayak, ngerti gak sih kalau ceweknya mohon-mohon sama dia, takut tuh dia diakui kalau aku tuh punya wewenang, punya kekuasaan atas kamu. Itu yang aku tangkap di sini, ngerti nggak? Cowok itu pengen diakui itu juga di situ. Diakui sebagai pacar. Cowok itu pengen diakui dimanapun, di lingkungan apapun, minimal sama pasangannya sendiri. Sedangkan cewek, meho di luar lananganmu kira ngakui kowe sebagai pacare, tapi kalau kamu dikasih perhatian terus-menerus, kamu tetap aja terkintil-kintil sama dia. Paham? Itu konsep dasarnya, ya. Yang aku lihat di sini itu pertama. Kedua, tadi kamu bahas psikolog. Untung ya, nggak banyak orang tahu kamu nih ya. Pertama, yang harus kalian tahu, psikolog itu tidak melulu membahas seks. Psikolog itu bukan ahli seks. Psikolog itu gak terus pelajarannya dari semester 1 sampai 8 itu seks doang. Enggak anjing. Lihat terus nek kowe duwe bojo, "Oh, kamu psikolog ya? Baca aku dong." "Kamu psikolog ya? Ya udah kita ngomongin seks." Enggak gitu. Yang dipelajari di psikologi itu banyak dari semester 1 sampai semester 8. Ada prakteknya, kita ke lab ya kan, nggak cuman seks. Tes IQ semester pertama masih dapat kayak pelajaran biologi, neuron, sel squam dan sebagainya. Semester akhir-akhir kita praktek ke lansia lah kemanapun itu, nggak melulu tentang seks. Delalah aku mengambil seks karena endingnya apa ya, jurusan di psikologi itu banyak. Psikolog klinis, psikolog anak, psikolog apa macam-macam, jing. Blok gak cuman seks, itu yang harus kalian tahu. Dan gak semua psikolog baca aku dong. Mbok pikir aku dukun? Hah? Ngerti? Sampai di sini paham? Selanjutnya nih, buat para laki-laki karena dia pengen pengakuan apa segala macam, minimal sama pasangannya. Jadi kalau cowok itu minta pap, kadang itu gak cuman dikonsumsi sama dia pribadi, tapi dikonsumsi sama orang banyak, teman-temannya. Jadi habis dia nikmatin sendiri, dia sebar sama teman-temannya. Atau dia gunakan itu untuk masuk ke suatu lingkungan yang menurut dia susah. Contoh, aku susah nih masuk ke lingkungan itu, kumpulannya anak-anak berstereotip khusus gitu ya. Oh, aku punya foto bugil bojoku nerak mantanku. Aku di foto apik ki. Yo nonton yo. Akhirnya dia bisa masuk ke lingkungan itu. Itu salah satu cara cowok untuk masuk ke suatu lingkungan yang menurut dia sulit. Dan gak banyak cewek-cewek tahu. Cewek-cewek tuh gak ngerti hal-hal kayak gini. Jadi dia taunya misalnya dia udah nyebarin itu ke teman-temannya sekumpulan gitu ya. Terus si cewek ini yang habis disebarin datang gitu ya. Dia macak goblok aja, dia berasa aku diliatin semua laki-laki yang ada di situ, aku princess. Dan bibit bebet bobot, kalau kalian udah bisa bilang bibit bebet bobotnya bagus mbak, rak mungkin dia melakukan hal kayak gini. Dia punya pekerjaan tetap mbak, dia gajinya bagus mbak, dia sayang keluarga mbak. Gimana bisa kamu tahu padahal kamu cuman komunikasi lewat Tinder? Apa iya pas dia cerita ke kamu, iya aku habis nganterin mama ke pasar. Nggak ya kowe ngerti nek DN double, jebule DN balik ngamar, isu-isu. Dan kalian juga harus ngerti ya, cewek itu lemahnya di telinga, tahu ya kan? Dan cowok yang udah tahu kelemahannya wanita itu ada di telinga, dia akan menjadi storyteller terbaik di seluruh dunia. Kalau ada penghargaan itu laki-laki semua yang dapat, nggak ada cewek. Ya dia akan bercerita, membual, bohong. Aku itu kayak Superman, tahu nggak? Aku itu pernah dibacok kepalanya nggak mati. Cewek tuh suka diceritain kayak gitu, ngerti? Akhirnya dia apa kalau diceritain kayak gitu? Wah kamu keren banget sayang, ya ampun bojoku, satu tenan. Didoboli kowe blok, ngerti ra? Kamu tau nggak? Dulu tuh aku pernah bunuh orang. Kowe ndelok, matamu ndelok DN gitu, lihat. Enggak kan? Karena lemahnya cewek itu ada di telinga. Begitu dicangkemi yang indah-indah, yang halus, merdu dan dingin ya kan, enak gitu ya, terlena kamu. Jadi begitu si cowok ini akan cerita, dulu aku itu begini loh, dulu tuh aku pernah ini loh. Entah itu ceritanya bener atau enggak, tapi I think itu pasti di beautify ya kan. Cewek itu pasti kelepek-kelepek, nanti pasti akhirnya wah dia keren ya. Cerita nih ke teman ceweknya, tahu nggak pacarku tuh gini loh, keren banget ya dia. Masa toh? Padahal dia kalau di kumpulan cowok-cowok dia paling cupu, kamu gak ada yang tahu. Mikir tuh sampai sejauh itu loh, blok. Jangan menganggap kamu umur 17 tahun tuh udah dewasa, pengalamanmu tentang kayak gini tuh udah wow hebat. Ada hal yang gak kalian tahu gitu loh, yang tertutup oleh mulut-mulut itu, karena kalian para wanita akan lemah di telinga. Dan satu hal lagi, gak usah kita bahas hukum. Kita bahas hukum sama orang yang berkompeten nanti. Kalau kalian sampai kesebar kayak gitu, hukum yang paling berat selain hukum ketok
ketok palu adalah hukum sosial. Berkacalah dari kasus-kasus yang ada di sosial media ya kan. Siapa yang kena judgmental paling wow istimewa sampai kehilangan kerjaan mungkin, sampai akhirnya nggak muncul lagi di TV, sampai akhirnya selalu dijudge itu masalah itu yang diungkit-ungkit terus. Ceweknya selalu, cowoknya bisa aja hilang atau bahkan masih diagung-agungkan. Dan kayak masalahnya itu laki-laki main ya udah biasa aja, santai. Tapi cewek, wah itu yang gak adil. Jadi silahkan menyimpulkan sendiri dari konten hari ini. Tapi yang harus kalian tahu para wanita ya, tolong tadi yang aku bilang konsep dasar itu harus dicamkan bener-bener di otak kalian. Banyak trik-trik laki-laki yang cewek gak tahu, dan banyak juga trik-trik cewek yang cowok juga gak tahu. Jadi hati-hati, jangan langsung mudah menyimpulkan. Terlebih cewek-cewek kalau diceritain bojomu sing kamu keren banget, yang storyteller banget, hati-hati. Dia pandai berkelit. Aku nyindir orang sih. Jadi gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Maafkan aku yang jongkok. See you on the next video. Bye.